Akan tetapi kiper Birmingham City tersebut optimis jika Filipina bisa sapu bersih 2 laga sisa, sembari berharap Indonesia dan Vietnam tidak meraih kemenangan di sisa pertandingan. Kami punya peluang dan masih punya 2 pertandingan tersisa. Kami tahu kami harus meraih 6 poin dari 2 pertandingan ini. Dalam sepak bola Anda harus bergerak sangat cepat dan kali ini kami harus melakukannya karena kami tidak punya waktu untuk memikirkan hasil pertandingan dan optimis bisa susul Indonesia. Assalamualaikum dan salam persaudaraan. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio guys. Oke, selamat Hari Raya Idul Fitri. Maaf zahir batin, kita masih lagi berada di bulan Syawal ini. Semoga Hari Raya pada tahun ini kalian semua buat yang terbaik. Kunjung-mengunjung di antara jiran tetangga, sanak saudara, saling bermaaf-maafan sesama kita. Dan juga yang pentingnya, hubungan di antara Malaysia dan Indonesia itu kita kekal eratkan, jangan sampai dia dikotak-katikkan oleh unsur-unsur luar yang negatif yang tidak bertanggung jawab guys. Jadi kita eratkan Malaysia dan Indonesia itu, kekalkan hubungan itu erat sampai bila-bila. Oke guys, hari ini saya ingin mereaksi terkait dengan perkembangan terkini timnas Indonesia, sama ada yang senior maupun yang U23, yang ketika ini pada lusa ataupun hari Senin ya, Indonesia Piala Asia U23 akan melawan Qatar. Itu satu pertandingan yang menarik. Dan juga di Piala Asia kualifikasi Piala Dunia, timnas Indonesia akan ketemu dengan Irak dan juga Filipina pada bulan Juni ini. Jadi semua ini memerlukan persiapan yang rapi walaupun di bulan Syawal ini, tetapi persiapan timnas Indonesia itu tetap berjalan dengan mulus. Oke guys, kita semak dulu video ini. Bagaimana caranya mereka nggak boleh lolos, siasat gila Irak dan Filipina untuk jatuhkan Indonesia. Judul dalam video yang saya ingin reaksi ini. Apa cerita di sebaliknya? Yuk kita semak dulu video daripada channel Gals ini guys. Peluang Indonesia untuk bisa melaju ke round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 cukup terbuka. Pasalnya Indonesia sejatinya hanya butuh 1 kemenangan lagi buat memastikan langkah aman. Dan 1 kemenangan tersebut banyak yang beropini akan diraih oleh Filipina. Namun jika boleh jujur, peluang Indonesia untuk menyapu bersih 2 laga terakhir versus Irak dan Filipina jelas sangat ada. Selain adanya tambahan pemain diaspora yang berkualitas, keuntungan bermain sebagai tuan rumah juga bisa menjadi faktor lain. Meskipun begitu, baik Irak dan Filipina sama-sama merasa punya rencana yang sama, yakni nggak akan membiarkan Indonesia melaju begitu saja. Di mana kedua negara tersebut diprediksi akan sebisa mungkin menciptakan skenario tersulit untuk Indonesia. Tapi di satu sisi Indonesia juga berhak kan menentukan skenarionya sendiri. Lantas seperti apa dan skenario mana yang kira-kira mungkin bakal terjadi di bulan Juni nanti? Oke guys, ini yang kita ingin lihat. Sebenarnya Filipina dengan Irak juga masing-masing ingin mengekalkan momentum. Kalau macam Irak ingin mengekalkan momentum kemenangan mereka, dan Filipina juga akan berusaha untuk mencipta kemenangan karena sebelum ini belum pernah ada kemenangan, dan hanya 1 seri dengan Indonesia ketika bermain di Filipina. Dan mereka juga walaupun peluang itu tipis untuk lolos ke peringkat yang ketiga, tetapi dari segi motivasi, dari segi marwah mereka juga, mereka akan berusaha sedaya upaya untuk menggagalkan Indonesia ini lolos ke peringkat seterusnya. Jadi apa cerita di sebaliknya itu, kita lanjut guys.
Sampai sejauh ini, gak bisa dipungkiri kalau prestasi timnas Indonesia di bawah Coach Shin sangat meningkat pesat. Keberadaan pemain diaspora nyatanya mampu memberikan impact luar biasa ke dalam level permainan tim. Bahkan bisa dibilang ini masih 70-80% dari yang seharusnya ditunjukkan. Sebab kita tahu jika Indonesia belum bisa tampil dengan kedalaman skuad yang full, karena PSSI sendiri berujar kalau sejauh ini ada 2 pemain yang sedang dalam proses naturalisasi. Dan publik pun beropini kalau masih akan ada lagi gerbong pemain yang selama ini jadi pembicaraan juga akan datang. Oke, tadi itu pemain tuh guys, Oli Romini, Calvin Verdong, dan juga Jens Raven tuh, 3 orang. Sudah ketemu dengan ini Sinteyong. Jadi tinggal proses seterusnya lagi untuk Sumpah WNI. Semoga cepat ya. Ya, apa yang terjadi tentu saja membuktikan jika Indonesia beneran pengen melaju jauh di kualifikasi Piala Dunia kali ini. Meskipun lolos putaran final 2026, masih dirasa belum realistis, tapi untuk paling tidak bersaing di round 3 dan mengamankan tiket Piala Asia 2027 itu dirasa jauh lebih realistis untuk saat ini. Namun, jika semua justru lebih dari yang diharapkan, ya amin aja sih, mudah-mudahan itu bisa terjadi. Kan amin. gitu. Nah, buat mencapai itu, Indonesia harus lolos dulu nih dari round 2. Dan sejatinya peluang tersebut sangat terbuka. Karena dengan 7 poin yang dimiliki sekarang, Indonesia hanya butuh setidaknya 1 kemenangan lagi untuk mengamankan posisi 2 dan lolos. Yang mana banyak pihak merasa itu bisa diraih ketika menjamu Filipina. Kalau lawan Irak pun boleh menang, itu satu bonus yang cukup besar lah kan untuk Indonesia. Sebab dia akan melawan Irak terlebih dahulu sebelum melawan Filipina. Ya, perlu diketahui juga kalau berita soal program naturalisasi Indonesia ini beneran udah menyebar ke banyak negara, termasuk Irak apalagi Filipina. Ya, pelatih Irak, Jesus Casas, menilai kalau di bulan Juni nanti Indonesia akan jadi tim yang lebih kuat dan susah terutama karena main di kandang. Nah, hal tersebut tidak terlepas dari pemain diaspora yang dimiliki. Masuknya pemain JISS, Tom Haye, Ragnar Oratmangun, dan Nathan Cho, serta ada kemungkinan juga masuknya pemain seperti Calvin Verdong, Martin Pos, dan Jens Raven. Karena oleh Romeni udah dikonfirmasi masih alot, juga diprediksi membuat kekuatan Indonesia bertambah. Karena menurut Jesus Casas, pemain diaspora di Indonesia selain banyak yang muda, Indonesia juga punya pemain yang secara jam terbang mumpuni di kasta tertinggi. Seperti Jordi Amat, Sandy Walsh, Shane Patinama, JISS, Tom Haye, dan Ragnar Oratmangun. Kemudian ditambah lagi ketika pemain seperti Calvin Verdong, Martin Pos, Kevin Dix, Mes Hilgers. Hingga ya tadi, oleh Romeni udah join. Ya, Indonesia sebagaimana Jesus Casas mengatakan kalau ini tim bakal benar-benar beraroma Belanda. Mereka tampil memukau ketika 2 kali mengalahkan Vietnam. Saya pikir kami telah mengawasi beberapa pemain keturunan yang tampil berbeda dan mempunyai level cukup tinggi. Saya juga dengar kabar bahwa timnas Indonesia masih mengincar para pemain keturunan di Eredivisie. Mereka semakin kuat dan kita akan hadapi mereka di laga tandang. Wah, itu Jesus Casas sendiri berwaspada dengan timnas Indonesia. Sebelum Juni ini mungkin pemain-pemain diaspora yang baru akan bergabung dengan timnas Indonesia, jadi ini perlu diawasi juga lah Yusuf Casas. Sementara itu, kiper timnas Filipina, Neil Etheridge, merasa yakin jika negaranya masih punya peluang untuk lolos ke ronde berikutnya. Meskipun berat, akan tetapi kiper Birmingham City tersebut optimis jika Filipina bisa sapu bersih 2 laga sisa, sembari berharap Indonesia dan Vietnam tidak meraih kemenangan di sisa pertandingan. Kami punya peluang dan masih punya 2 pertandingan tersisa. Kami tahu kami harus meraih 6 poin dari 2 pertandingan ini. Dalam sepak bola Anda harus bergerak sangat cepat dan kali ini kami harus melakukannya karena kami tidak punya waktu untuk memikirkan hasil pertandingan dan optimis bisa susul Indonesia. Ujar Neil Etheridge kepada media Filipina, ABS-CBN. Optimis juga. Filipina ini pun berusaha keras juga ini untuk lolos dan mengharapkan Indonesia itu kalah 2 pelonan ya. Oh, belum berputus asa lagi. Filipina belum berputus asa. Masih melawan. Mungkin begitu juga dengan Vietnam nanti ya. Ya, bagaimanapun, Irak dan Filipina punya siasat masing-masing untuk bisa menjatuhkan Indonesia. Bagi Irak, apabila Indonesia lolos ke round 3 dengan status juara grup, maka itu bisa jadi dianggap menodai hasil-hasil bagus yang sudah mereka buat di grup ini. Untuk itu, sebisa mungkin Irak akan melakukan segalanya buat mengunci kemenangan di Jakarta Juni nanti. Sedangkan Filipina sepertinya akan bermain habis-habisan full otot buat meredam Indonesia yang kemungkinan bakal full tim. Namun sebelum itu, Neil Etheridge dan kawan-kawan harus bisa mencuri poin dulu di kandang Vietnam yang kita tahu sedang goyah. Lantas gimana skenario buat Indonesia sendiri?
Yap, Indonesia sangat bisa untuk lolos bahkan sebagai juara grup. Memang sekarang jarak poinnya masih 5. Namun bila Indonesia bisa dan pasti bisa mengalahkan Irak dengan skor berapapun, maka poin Indonesia adalah 10, yang mana bila Irak secara mengejutkan kalah dari Vietnam di Basra. Kemudian Indonesia bisa mengunci kemenangan atas Filipina, maka poin maksimal yang bisa diraih adalah 13. Tentu saja ini bukan sekedar omong-omong ataupun sebuah arogansi. Bab dengan masuknya pemain baru yang berkualitas plus main di kandang, harusnya Indonesia bisa meraih kemenangan karena mindset itu emang harus selalu ditanamkan. Gak peduli lawannya siapa, pokoknya masuk lapangan tujuannya adalah menang. Masalah hasilnya gimana? Ya udah pikir nanti. Pokoknya mindsetnya menang dulu. Pokoknya menang. Nggak usah dipikirin siapa yang ditantang. Pokoknya menang guys ya. Mudah-mudahan cepatlah dapat masuk Kelvin Verdong, Oli Romini. Ya, pada akhirnya kita hanya bisa mendukung dan mendoakan Dengan semoga Jairo semua proses Redwell lancar dan Indonesia bisa melaju ke round 3. Dan soal siasat Irak dan Filipina, ya udahlah, karena pada dasarnya tiap tim punya plannya sendiri-sendiri. Intinya Indonesia harus bisa membuktikan jika tim ini emang menjanjikan. Sama ya, biar nggak dikatain 11-12 lagi sih, atau dikatain apapun lah sama kaum-kaum yang anti STY itu. Oke, tetap semangat dan sukses selalu Garuda. Oke. Sukses selalu Garuda. Oke guys, Irak dan Filipina juga siasat untuk menggagalkan Indonesia melaju ke peringkat ketiga. Apapun sebenarnya mereka punya plan sendiri. Yang penting Indonesia perlu fokus dengan plannya yang tersendiri juga. Nah, tidak perlu menghiraukan apa saja yang plankan oleh Irak dan juga Filipina. Yang pentingnya fokus Indonesia 100% di lapangan nanti, dan juga taktikal yang dicaturkan oleh Sinteyong itu harus mereka jalani dengan baik di lapangan nanti. Mungkin 200% perlu dikeluarkan segala kekuatan, stamina, taktikal, dan juga pengalaman mereka itu. Kekuatan dan juga pengalaman mereka itu yang perlu dituntut maksimal ketika di lapangan melawan Irak itu nanti. Pertamanya Irak. Kalau dapat lawan Irak itu, dapat mengalahkan Irak itu, sudah tentu Indonesia akan dapat mengalahkan Filipina. Jadi dengan 2 kemenangan dan mengharapkan juga Irak akan kalah kedua-duanya, maka Indonesia di posisi yang pertama. Tetapi kalau nanti Irak menang ke atas Vietnam, Indonesia masih di posisi yang kedua. Apapun, pokoknya menang dulu ketika melawan Irak ataupun Filipina. Ada 1 kemenangan yang perlu dicari oleh timnas Indonesia untuk ke peringkat seterusnya. Manakala Filipina, apa yang dia ingin lakukan, tetapi Indonesia juga perlu melakukan yang terbaik. Dengan mungkin masuknya nanti beberapa pemain baru diaspora, Jairo Redwell, Oli Romini, Kelvin Verdong, ataupun Martin Faiz. Antara ini sebelum Juni perlu disegerakan. Indonesia pasti ada kekuatan yang baru, dan kita doakan yang terbaik untuk timnas Indonesia dan dapat melaju ke peringkat seterusnya. Kita doakan dengan 1 kemenangan saja akan melajulah Indonesia ke peringkat yang ketiga. Tetapi kalau menang 2 lagi bagus sebenarnya untuk semangat dan juga momentum konsistennya Indonesia dengan adanya pemain-pemain diaspora yang baru nanti. Oke guys, sampai di situ saja mungkin sedikit analisa terkait dengan video ini. Mungkin kalian juga ada info yang terkini dan juga ada pendapat pandangan sendiri terkait dengan video ini. Kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Sampai kita berjumpa lagi guys di video yang akan datang. Jangan lupa untuk support juga channel Askalani Studio dengan menekan butang subscribe, like, share, dan komen jika kalian suka dengan saya punya komentar dan juga reaksi. Saya sangat menghargai dukungan kalian. Semoga kalian diberikan rezeki, diberikan kesehatan yang baik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.